Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di dalam Al-Quran. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kematian menjemput, minimal hilang 6 perkara dari dalam diri kita. Apa yang pertama? Laqad zala ankal zamal. Ketika perjanjian itu datang, ketika malaikat maut itu datang, ketika ruh dicabut daripada badan kita, maka yang pertama hilang daripada kita, laqad zala, sesungguhnya hilang angka darimu al-zamal, ketampanan. Banyak orang ketika hidup mempoles wajahnya agar tetap cantik. Ketika hidup dia lupa ibadah karena berusaha mempercantik fisiknya. Tapi setelah perjanjian itu datang, Allah tarik napasnya, Allah tarik ruhnya. Maka hilang yang pertama, al-jamal, kecantikan. Ternyata kecantikan tak dibawa mati, ternyata rupa yang tampan tak dibawa mati. Tapi sebab daripada ingin tampan, banyak orang menguras harta yang haram demi agar tubuhnya langsing, badannya berotot. Ternyata itu tidak sampai pada kematian. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang kedua yang hilang daripada diri kita? Ketika ajal menjemput, laqad zala ankal mal, sungguh telah hilang daripadamu harta. Baju yang kita sayang-sayang sekalipun tidak akan pernah kita bawa mati. Sekecil baju saja, perkara baju yang remeh saja tak dibawa mati. Apalagi mobil, rumah kita yang banyak, kebun sawit kita yang banyak. Maka ketika datang perjanjian, yang kedua hilang daripada kita al-mal, harta. Ternyata harta tak bisa dibawa mati. Berapa banyak kita yang ambisi dengan harta hari ini? Kita bercita-cita, kita berangan-angan, saya sebelum sampai umur 50, saya sudah harus pensiun dini. Kenapa pensiun dini? Karena menjelang umur 50, saya harus membeli sawit yang banyak, sehingga saya tidak usah bekerja lagi. Tapi perjanjian Allah sebelum 50, di umur 40-an, maut terlebih dahulu, lebih cepat daripada angan-angan dan cita-cita kita. Laqad zala ankal mal, maka ketika itu harta hilang daripada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sedangkan yang ketiga yang hilang daripada kita, laqad zala ankas sihah, kesehatan. Selama ini yang kita jaga. Memakan santan-santan kita tak mau, kita takut dengan kolesterol. Memakan daging kita tak mau, takut darah tinggi. Ini semua kita jaga. Tapi ketika perjanjian itu datang, hilang semua yang kita jaga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, betapa pendeknya hidup kita sebenarnya. Lalu yang keempat, yang hilang daripada diri kita, laqad zala ankal walad, hilang daripadamu anak-anakmu. Mereka hanya menangis 3 hari. Setelah mereka menangis 3 hari, lalu mereka membuka lemari, nampaklah di situ STNK, nampaklah di situ BPKB. Ini pun akan mereka rubah dengan nama mereka. Surat kebun akan mereka rubah. Hilang anak kita daripada diri kita, hilang. Mereka tak mau satu pun masuk ke dalam kubur. Padahal ketika masih hidup, anak-anak ini sayang betul dengan kita. Tapi ketika perjanjian itu datang, kita pun harus rela kehilangan mereka. Jangan sampai mereka tidak soleh, tidak mendoakanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai mereka tak bisa mensolatkanmu. Jangan sampai mereka anak-anak yang engkau tinggalkan tak bisa mengkafanimu. Jangan sampai mereka anak-anak yang engkau tinggalkan tak bisa memandikanmu. Itulah yang termalang daripada kota Malang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima yang hilang daripada kita, laqad zala angkat daurur wal kusur, hilang
lenyap daripada kita istana dan rumah kita. Rumah yang kita bangun luar biasa. Berangkat pagi pulang malam. Kita penuh dengan semangat. Tapi ketika perjanjian itu datang, kita pun tak lama, malamnya kita digelengkan di ruang tengah. Ditutup kita dengan kain kafan, ditutup kita dengan kain selendang. Besok kita berpisah dengan rumah yang kita cintai. Bahkan mendapatkan sertifikatnya pun kita rela mencari harta yang haram. Jangan sampai kita mencari harta yang haram untuk ad-dar wal kusur. Kelak dia akan hilang dari pandangan kita dan tidak ikut bersama kita ke dalam kuburan kita. Lalu apa yang keenam yang hilang daripada kita? Laqad zala anka zawj. Zaud atau zaujah. Kalau dia seorang istri, maka hilang daripadanya suaminya. Kalau dia seorang suami, hilang daripadanya istrinya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istri akan hilang, gelar akan hilang. Setinggi apapun gelar kita, kalau sudah perjanjian datang, orang hanya menulis ALM, almarhum. Gelar yang kita bangga-banggakan, istri yang kita jaga-jaga, kita cemburu dengan istri kita, ternyata kecemburuan hanyalah sebelum mati. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun engkau nanti sudah meninggal, maka istrimu akan menikah dengan orang lain, tinggal di rumah yang engkau bangun. Mereka menempati kebun yang engkau cari. Mereka memakai mobil yang engkau kredit. Bagaimana nasibmu? Maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya satu, ma'a'adatta likuburika wa akhiratika. Apa yang kita persiapkan untuk kubur kita dan akhirat kita? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perkara su'ul khatimah. Kita menjadi husnul khatimah dan kita bisa mempersiapkan amalan-amalan untuk kuburan dan akhirat kita. Bapak Ibu, kita jangan terperdaya dengan yang enam tadi. Jangan pernah terperdaya dengan kecantikan. Jangan pernah terperdaya dengan harta. Jangan pernah terperdaya dengan anak, dengan kusur wad daur, bangunan yang mewah. Jangan pernah terperdaya dengan istri kita, karena semua nanti akan tinggal. Yang kita bawa, yang setia dengan kita adalah amal kita ketika di atas dunia. Inilah yang setia yang kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi pencerahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.